warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, kembali kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, pokok bahasan pengukuran untuk kelas 7 semester 1 tingkat SMP dan MTS. Pada pokok bahasan pengukuran bagian kedua ini, materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Satuan dibagi menjadi 1. Satuan tak baku. 2. Satuan baku. Kita bahas satu persatu. Satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Beberapa contoh satuan tak baku. Depa. Depa adalah jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dengan ujung jari tengah tangan kanan jika kedua lengan direntangkan. Jengkal. Jengkal adalah jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk ketika direntangkan. Hasta. Hasta adalah jarak antara siku lengan dan ujung jari tengah ketika direntangkan. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar yang berada di sebelah kiri. Dari beberapa contoh satuan tak baku, kita ambil satu di antaranya, yaitu jengkal. Dua teman kalian akan mempraktekkannya dalam mengukur sebuah meja yang sama. Tugas kalian, hitung berapa jumlah jengkal yang mereka gunakan dalam mengukur meja tersebut. Hasil pengukurannya: Agung Gilang Pramana 6 jengkal, Reisha Aini Siregar 7 jengkal. Kenapa hasilnya berbeda ya? Padahal mejanya sama. Tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Kelemahan pengukuran satuan tak baku. A. Satuan tak baku memiliki sifat yang tidak tetap. Hasil pengukurannya berbeda-beda. B. Satuan tak baku sulit ditiru. Misalnya, sulit untuk menemukan panjang jengkal orang yang sama persis. C. Penggunaannya terbatas atau tidak bisa digunakan secara umum. D. Tidak bisa diubah atau dikonversi ke satuan lain. Yang kedua, satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan dan diakui penggunaan secara internasional. Satuan ini disebut juga dengan sistem satuan internasional atau International System of Units, sering disingkat dengan SI. Syarat satuan baku: 1. Tetap. Hasil pengukurannya akan selalu tetap atau sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda di tempat yang berbeda. 2. Mudah ditiru. Tujuannya agar setiap orang dapat dengan mudah membuat, memperoleh, dan menggunakannya sebagai satuan yang serupa. 3. Berlaku luas atau berlaku secara internasional.
berlaku secara internasional dan berguna sebagai standar pengukuran. Misalnya, satuan yang digunakan di Indonesia digunakan pula oleh semua negara di dunia. Jenis-jenis satuan baku. Satuan baku standar internasional terbagi lagi menjadi dua. 1. Sistem MKS, meter, kilogram, skon, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan meter, kilogram, dan skon. Sebagai contoh, satuan gaya dalam sistem MKS adalah kilogram meter per S pangkat 2. 2. Sistem CGS, sentimeter gram skon, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan sentimeter, gram, dan skon. Sebagai contoh, satuan massa jenis dalam sistem CGS adalah gram per sentimeter kubik. Contoh satuan baku. 1. Satuan baku besaran panjang, yaitu sentimeter disingkat dengan cm, meter disingkat dengan m, dan kilometer disingkat dengan km. 2. Satuan baku besaran massa, gram disingkat dengan G, dan kilogram disingkat dengan kg. 3. Satuan baku besaran waktu, skon disingkat dengan S, menit, dan jam. 4. Satuan baku besaran suhu, Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. 5. Satuan baku besaran kuat arus listrik, miliampere dan ampere. 6. Satuan baku besaran intensitas cahaya, kandela. 7. Satuan baku besaran jumlah zat, mol. 8. Satuan baku besaran luas, meter persegi, sentimeter persegi, kilometer persegi. 9. Satuan baku besaran volume, meter kubik, dan sentimeter kubik. Untuk penjelasan lebih lanjut dari contoh satuan baku akan kita bahas pada materi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pengukuran bagian ketiga, konversi satuan. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.